Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Adelia Gata dengan NIM 114220035 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Pada acara kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kemiringan lereng dan sayatan berskala. Yang pertama, kita membuka aplikasi Archmap terlebih dahulu. Kemudian kita klik Map. Nah, di sini kita klik kanan, kemudian Add Data. Pada data ini kita masukkan batas administrasi dan interval kontur yang telah diperoleh dari data sekunder. Kemudian kita klik Add. Nah, di sini kita klik kanan layers, kemudian Properties. Nah, kemudian pada koordinat sistemnya ini kita sesuaikan dengan daerah koordinat yang kita pakai. Kemudian kita cari UTM, which is 194, kemudian bagian Southern Hemisphere, kemudian kita cari zona 49. Klik OK. Nah, tampilannya seperti ini, menyesuaikan dengan daerahnya. Kemudian kita klik pada bagian Ars Toolbox. Kemudian kita klik pada bagian 3D Analysis Tools. Kemudian kita pilih Data Management, kemudian Tin. Lalu klik Tin. Nah, pada bagian output tinnya ini kita simpan pada acara 3, kemudian kita beri nama tin, lalu save. Kemudian koordinat sistemnya juga kita sesuaikan dengan WJ 1984 UTM zona 49. Kemudian pada bagian input feature class-nya ini kita masukkan IK, kemudian kita klik OK. Nah, ini kita tunggu terlebih dahulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita klik Art Toolbox-nya, kemudian kita minimize pada bagian data management, lalu kita masuk ke conversion, kemudian from tin, lalu kita klik tin to raster. Nah, di sini inputnya kita masukkan tin, lalu outputnya seperti ini. Untuk bagian output data type-nya kita pilih float, metodenya ini linear, kemudian OK. Setelah itu kita tunggu terlebih dahulu. Setelah itu kita klik Art Toolbox, kemudian kita minimize pada bagian conversion, kita pilih bagian raster surface, kemudian kita pilih slope. Nah, pada slope ini input rasternya itu yang thin ras. Nah, kemudian output measurement-nya kita ganti percent rise, kemudian untuk metodenya ini planar, lalu kita klik OK. Nah, kemudian kita klik pada bagian Art Toolbox kembali, lalu jangan lupa kita minimize semua, lalu kita pilih pada bagian raster reclass, lalu klik reclassify. Nah, di sini kita memasukkan input rasternya itu slope thin. Nah, kemudian pada bagian reclass field-nya ini value jika sudah sesuai, kemudian kita klik classify. Nah, di classify ini kita kelasnya ubah menjadi 7, kemudian untuk metodenya kita menjadi manual. Nah, setelah itu kita ubah pada bagian break value-nya ini disesuaikan dengan tabel Van Zuydam. Nah, sini saya akan mengisinya menjadi 141, kemudian kita klik OK. Lalu kita klik pada bagian Art Toolbox. Nah, kita di sini minimize, kemudian kita masuk ke Conversion Tools. Ini Conversion Tools, kemudian From Raster. Nah, setelah itu kita klik pada bagian Raster to Polygon. Nah, di sini pada bagian input rasternya ini kita klik Request, kemudian field-nya ini value, dan jika sudah kita OK. Nah, tampilannya kan seperti ini. Kemudian kita uncheck list tin, kemudian slope tin, kemudian di kelas. Lalu kita ke bagian raster class, kemudian kita klik kanan, lalu open attribute tabel, lalu kita klik table option, kemudian add file. Nah, pada nama ini kita ubah menjadi luas, kemudian untuk tipenya ini kita pilih ke float. Setelah itu juga sudah kita klik OK. Nah, jangan lupa kita klik editor, kemudian start editing. Nah, di sini pada bagian luas kita klik kanan, kemudian kita pilih calculate geometry. Kita klik yes, kemudian pada bagian property ini menjadi area. Setelah itu pada bagian koordinat ini juga disesuaikan zona 49S, kemudian sudah kita klik OK, yes. Nah, di sini kita bisa silang atau close. Kemudian kita masuk ke eliminasi dengan mencek list IK. Kemudian kita pilih pen dan kita klik identify. Nah, kemudian kita klik identify dengan cara mengeliminasi. Dan kita copy, kemudian kita klik kanan ke open attribute tabel, lalu select by attribute. Dan di sini kita masukkan luas, ulang lagi sama dengan spasi, kemudian apply. Apply, kemudian kita close. Nah, kemudian kita masuk ke Art Toolbox, kemudian kita tambahkan data management tools. Nah, lalu kita pilih pada bagian generalization,
Nah, di sini kita masuk ke eliminate. Nah, di sini pada bagian input layarnya ini kita menggunakan yang raster class. Kemudian ini sudah sesuai, kita klik OK. Nah, ini kita exit, close. Setelah itu kita unchecklist pada bagian raster class. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik kanan pada bagian raster class eliminate. Kemudian kita masuk ke properties. Nah, kita masuk ke simbologi, kemudian kategoris. Nah, di kategoris ini bagian ini menjadi grid code. Kemudian kita add all value. Nah, di sini kita warnai sesuai klasifikasi kanjidan. Nah, yang pertama ini kita warnai dengan warna hijau. Hijaunya kita menggunakan leaf green. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita warnai dengan peridot green. Kita klik OK. Selanjutnya kita warnain ke solar yellow. Klik OK. Kemudian kita beri warna electron gold. OK. Lalu yang terakhir ini kita beri warna rhodothrust. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita apply dan OK. Kemudian kita bisa menghaluskan sudut lancip ini. Menghaluskan sudut lancip ini dengan klik Art to Block. Kemudian kita masuk ke Orthography Tools. Setelah itu kita pilih Generalization. Setelah itu kita klik Smooth Polygon. Nah, di sini pada bagian input featuresnya ini kita klik Raster Eliminate. Kemudian smoothingnya kita ganti menjadi Bezier Interpolation. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita close. Kemudian setelah itu kita klik View Processing, lalu Clip. Kemudian di bagian input featuresnya ini kita pilih Raster Class Eliminate. Lalu bagian Clip featuresnya ini kita pilih batas administrasi ngawi. Kemudian OK. Nah, setelah itu kita close, kemudian kita unchecklist pada bagian Raster Class Eliminate dan Raster Class Eliminate. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita masuk ke properties, kemudian kita masuk ke simbologi, lalu kita pilih kategoris, lalu kita import. Kemudian pada bagian layarnya ini kita ganti menjadi Raster Class Eliminate. Kemudian OK. Ini untuk grid code-nya udah sesuai, kemudian OK. Apply, kemudian OK. Setelah itu kita membuat sayatan dengan cara kita klik di analis, kemudian option, lalu bagian location to shape-nya ini kita pilih ke acara 3, lalu kita new folder, klik new folder, kemudian kita namain dengan sayatan. Nah, kemudian kita klik sayatan, lalu OK, kemudian kita apply, lalu OK. Nah, selanjutnya kita ke interpolate line. Nah, kita di sini akan membuat sayatan. Dan sebelumnya kita unchecklist terlebih dahulu. Nah, saat ini kita ke profil graph seperti ini. Kemudian kita ke insert, lalu klik kiri data frame. Nah, kemudian new data frame ini kita klik kanan, kemudian kita masuk ke properties, lalu koordinatnya kita sesuaikan 1984 UTM 49. Kemudian kita add data pada data frame. Nah, kita masukkan folder sayatan, kemudian pg1shp add, kemudian OK. Nah, seperti ini akan muncul garis. Kemudian kita klik pada bagian pg1 ini, kemudian open atribut tabel. Nah, setelah itu di sini ada M dan ada Z, dimana di sini akan melakukan eksagerasi 5 kali dengan kita klik tabel option, kemudian add file. Setelah itu kita memberi nama
Z5. Nah kemudian tabnya ini start integral, kemudian oke. Nah setelah itu kita klik kanan pada Z5 ini, kemudian kita klik field calculator, kemudian kita klik Z, kemudian bintang, spasi bintang, spasi 5. Nah kemudian oke, dan kemudian kita bisa silang. Setelah itu kita klik kanan, kemudian kita ke open attribute tabel, setelah itu tabel option, lalu kita pilih export, lalu kita bisa mengekspor ini ke acara 3. Nah kita pilih di sini, dengan tipe formatnya ini kita pilih bebas tabel, kemudian kita oke. Nah kemudian kita silang, lalu di sini sudah muncul export output. Nah kemudian kita klik kanan pada bagian export outputnya, kemudian display XY data, lalu bagian Y fieldnya ini kita ubah menjadi M, bagian X fieldnya kita M, kemudian Y nya ini kita ubah Z, kemudian edit, lalu kita atur pada bagian koordinat sistemnya, kemudian kita klik OK. Nah di sini kita uncheck list bagian TG, kemudian kita klik export outputnya, kita klik export output eventnya, klik kanan, kemudian kita zoom to layer. Nah seperti ini, biar garisnya nggak miring. Kemudian kita masuk ke Art Toolbox, lalu kita pilih Data Management Tools, kemudian kita pilih Data Management Tools. Nah lalu kita pilih Features. Nah di sini kita pilih Point to Line, kemudian input featuresnya ini export output, kemudian output feature classnya ini kita simpan ke acara 3, kita kasih nama sayatan 2, kemudian kita klik save, ini oke. Nah kita bisa uncheck list, pada bagian export output. Nah seperti ini. Setelah itu kita ke layout view, kemudian kita klik dengan menyesuaikan skala. Nah ini untuk skalanya 1:350, kemudian juga kita sesuaikan 1:350. Kemudian kita tarik garis ini ke sini. Setelah itu kita klik kanan, kita klik dulu pada bagian tabel ini, kemudian kita klik kanan, lalu kita masuk ke properties, setelah itu ke grids. Nah selanjutnya kita bisa menyesuaikan seperti ini, lalu kita sesuaikan garisnya ini ke sini. Jadi kita juga perlu mengatur skalanya agar sama. Lalu kita sesuaikan. Kemudian kita klik kanan, pada bagian ini kita klik kanan, kemudian properties, lalu masuk ke new grid, measure grid, next, kemudian label only. Nah di sini kita sesuaikan, kemudian next, finish, kemudian kita masuk ke properties, X-nya uncheck list top dan right, kemudian labelnya juga, kemudian pada fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, ukurannya 10, kemudian kita klik pada interval ini, kita sesuaikan, kemudian apply, apply. Nah kemudian kita bisa zoom terlebih dahulu, kemudian kita sesuaikan garis ini ke sini, dipaskan nolnya dari sumbu XTD nya. Nah jika sudah,
kita bisa save dengan klik file kemudian save as. Lalu ke adalah 3, kita beri nama. Nah, sudah. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.